Islam mengajarkan umatnya agar tidak berlebihan dan mengimbangi antara keperluan rohani dan jasmani. Terkait soal makanan, Islam menganjurkan umatnya untuk mengambil makanan yang baik atau biasa disebut dengan makanan halal dan thayyib. Perintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik bertujuan untuk menghindarkan manusia agar tidak mengonsumsi makanan yang dapat merusak diri mereka. Mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Karena selain dibutuhkan untuk pertumbuhan, segala aktivitas manusia setiap harinya bersumber dari makanan yang baik itu bekerja maupun beribadah. Apa sih yang kalian ketahui tentang halal? Istilah halal dalam Al-Quran berarti diperbolehkan. Makanan yang halal yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-baik, sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seseorang muslim untuk memakannya. Adapun dasar hukum Al-Quran yang digunakan untuk menjelaskan tentang makanan halal diantaranya adalah: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu dan sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembahnya kepadanya. Syarat atau karakteristik makanan halal menurut syariat Islam. Yang pertama ada halal zatnya. Makanan yang halal zatnya disebut juga lidzatihi. Maksudnya, zat di dalam makanan itu tidak dilarang dalam Islam. Misalnya, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan lainnya. Aturan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang halal disebut lighairihi. Makanan yang diperoleh dengan hasil kerja keras, bukan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada halal dalam memprosesnya. Selanjutnya, makanan halal juga harus diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan apapun yang sifatnya haram. Yang keempat, halal dalam penyimpanannya. Makanan yang halal juga harus disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Meskipun terkesan sepele, namun cara penyajian dan penyimpanan makanan tidak bisa diabaikan. Proses penyimpanan makanan harus dipastikan kehalalannya. Jangan mencampurkan makanan halal dengan makanan yang tidak halal dalam satu tempat. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat makanan yang sebelumnya halal berubah menjadi haram. Selanjutnya, perbedaan makanan halal dan tidak halal. Perbedaan makanan halal yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudorot, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Hal ini tercantum dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Dengan mengonsumsi makanan yang
ada beberapa manfaat yang kita peroleh, antara lain: yang pertama, mendapat ridho karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi, makanan halal selalu membawa banyak manfaat. Sebaliknya, makanan haram akan membawa banyak bahaya dan dampak negatif.